Terakhir ini Pak Waka, tip bagi masyarakat yang ketemu begal di jalan seperti kronologi tadi, agar mereka tidak membunuhnya itu bagaimana? Agar mereka tidak jadi korban. Karena di negara kita melakukan perbuatan main hakim sendiri kan dilarang. Karena itu juga melakukan suatu tindak pidana. Jadi harus lari lah gitu, tinggalkan motor. Jadi paling tidak kalau keluar malam jangan sendirian, berteman. Apabila menuju jalan-jalan yang tahu jalan-jalan itu sepi yang tidak berteman, jangan sendiri dan jangan bawa barang-barang yang berharga. Jangan sampai membunuh begal. Dan dalam arti itu membunuh di negara kita kan dilarang, siapapun itu, karena dilindungi oleh hukum. Ya, siapapun sebab walaupun dia sebagai pelaku. Dan begal jangan membunuh korban. Hal itu beda, itu kan pelaku kejahatan. Dan nanti ini tetap kita akan dalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ketemu dengan saya Yusuf Istanto, SMH. Di sini kita akan membahas terkait dengan beberapa waktu lalu kita disuguhkan dengan sebuah peristiwa di mana seorang korban pembegalan yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Kaitannya dengan dari 4 orang begal ini, 2 orang begal itu berhasil dilumpuhkan dan meninggal di tangan korban. Nah, penjelasannya bagaimana? Nah, di dalam KUH pidana kita mulai adanya asas legalitas. Asas legalitas yaitu di mana setiap perbuatan tidak dapat dipidana kecuali ada peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya terlebih dahulu. Ketentuan pasal 1 ayat 1 KUH pidana secara jelas memberikan makna tersebut. Secara kontrario, hal ini dapat diartikan bahwa setiap perbuatan yang telah ditentukan merupakan tidak perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Nah, di sini kaitannya dengan pasal pembunuhan, ya kita bisa melihat di ketentuan pasal 338 UU pidana disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, dari cerita tadi kita bisa mengetahui bahwa si korban ini membunuh si tersangka ini ya, membunuh korbannya karena dia dalam posisi membela diri karena dia hendak dibegal oleh 4 orang begal yang mana mereka semua membawa senjata tajam. Nah, sehingga akan beda konteks ketika membunuh karena membela diri atau membunuh dengan sengaja, dan ini adalah konteks membunuh bukan dengan kesengajaan. Dalam ilmu hukum pidana kita mengenal adanya alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Nah, alasan pembenar ini berarti yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi dalam alasan pembenar di sini dilihat ada dari sisi perbuatannya atau objektifnya. Misalkan tindakan pencabutan nyawa yang dilakukan oleh eksekutor penembak mati terhadap pidana mati. Ya, di pasal 50. Ini kan membunuh. Tapi membunuh ini dibenarkan, dimaafkan secara hukum dapat dibenarkan karena dia menjalankan ketentuan hukum di pasal 50 KUH pidana. Yang kedua, kita mengenal ada namanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf ini adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi dalam tinjauan ini adalah alasan pemaaf ini dilihat dari sisi orang atau pelakunya, subjektifnya. Jadi misalkan konteks lantaran pelakunya tidak waras atau gila sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan perbuatannya. Ini kita mulai di pasal 44. Nah, kemudian kenapa sih orang membela diri, yang membunuh itu karena membela diri itu tetap ditahan polisi? Tentunya ini akan berkorelasi dengan apa yang saya jelaskan tadi. Karena pada prinsipnya seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan perbuatan pembelaan darurat untuk membela diri atau orang lain atau hartanya
dari serangan atau ancaman yang melawan hukum. Nah, ini diatur dalam ketentuan pasal 49 KUH pidana. Ya, ayat 1 menyebutkan bahwa tindak pidana tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Yang kedua adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Nah, ketentuan pasal 49 ini mengatur tentang perbuatan dalam tanda kutip yaitu pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa atau nutwil. Dan ini dibenarkan menurut pasal ini orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Nah, syarat-syarat pembelaan darurat itu apa? Nah, kita mengulas nih pendapat dari R. Susilo dalam buku KUH pidana serta komentar. Ya, di halaman 65 dan 66 dapat kita lihat. Yang pertama adalah perbuatan yang dalam itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan atau untuk membela. Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan jika tidak ada jalan lain. Ya, di sini harus ada keseimbangan yang tentunya adalah antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Ya, untuk membela kepentingan yang tidak berarti, misalkan orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain. Nah, ini harus dimaknai bahwa ini adalah terpaksa harus dilakukan, artinya tidak ada jalan lain. Jadi misalkan 4 orang ini bawa senjata tajam, kemudian dia mengancam keselamatan kita, maka mau tidak mau ketika kita melawan, konteksnya adalah untuk membela diri, dan dalam konteks bela diri kita membunuh lawan kita, ini menurut R. Susilo tidak dapat dipidana, karena masuk dalam kategori pembelaan darurat. Syarat yang kedua yaitu pembelaan atau pertahanan itu dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, yaitu misalkan badan. Ini saya mau dibunuh, saya diserang nih, nah, ini saya membela diri boleh. Kehormatan barang diri sendiri atau orang lain. Di kasus begal ini dia mempertahankan barangnya, mempertahankan badannya, ya, karena kendaraan mau diminta, uangnya mau diminta, dia mau dibunuh. Kenapa? Ada serangan dengan senjata tajam. Dan yang ketiga adalah harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau seketika itu juga. Jadi harus seketika. Ya. Tidak boleh misalkan kita melawan nih begal kemudian sudah posisi kondisi mereka kalah, mereka sudah posisi lemas ya, tidak berdaya, kemudian kita membunuh. Nah, itu tidak masuk dalam kategori pembelaan yang dibenarkan menurut R. Susilo. Ya, sehingga di sini rekan-rekan kita harus bijak dalam menyikapi itu, bahwa memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai pembelaan darurat, sehingga pasal 49 bisa berlaku pada dirinya. Nah, kita sendiri tidak tahu konteksnya pada saat kejadian yang menimpa di Lombok, yang terjadi di Lombok itu apakah seperti yang saya sampaikan atau tidak. Ya, saya kira itu kurang lebihnya. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.